Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel, yang akan memandu kawan-kawan semua, dalam pembahasan soal-soal seleksi CPNS dan P3K tahun 2023, dengan formasi jabatan, penjaga tahanan Kemenkumham ahli pertama. Jika teman-teman membutuhkan modul soal P3K yang lebih lengkap untuk semua formasi jabatan, dapat menghubungi link di deskripsi. Harganya hanya Rp50.000, yaitu berupa e-book yang meliputi soal-soal teknis atau kompetensi bidang, TIU, TWK, TKP, manajerial, sosial kultural dan wawancara. Oke, baiklah teman-teman semua, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berikut ini adalah 15 soal terbaru dan terupdate, disertai dengan jawaban dan penjelasan terkait tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan pada seleksi calon pegawai negeri sipil untuk formasi jabatan penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM, bagian pertama. Kita langsung masuk dengan soal yang pertama. 1. Apa yang menjadi tugas utama seorang pembimbing kemasyarakatan? A. Menjaga keamanan dan ketertiban di penjara. B. Memberikan pembinaan spiritual kepada narapidana. C. Memberikan pendampingan dan pengawasan kepada narapidana. D. Melakukan kegiatan rehabilitasi bagi narapidana. Jawaban yang tepat C. Penjelasan, tugas utama seorang pembimbing kemasyarakatan adalah memberikan pendampingan dan pengawasan kepada narapidana. 2. Apa yang dimaksud dengan program resosialisasi dalam konteks pembimbingan kemasyarakatan? A. Program untuk memberikan keterampilan kepada narapidana agar bisa mendapatkan pekerjaan setelah bebas. B. Program untuk memberikan pendidikan dasar kepada narapidana yang tidak memiliki akses pendidikan sebelumnya. C. Program untuk memberikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada narapidana. D. Program untuk memberikan bantuan hukum kepada narapidana yang tidak mampu. Jawaban yang tepat C. Penjelasan, program resosialisasi dalam pembimbingan kemasyarakatan bertujuan untuk memberikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada narapidana. 3. Apa yang menjadi peran seorang pembimbing kemasyarakatan dalam proses pembebasan narapidana? A. Menentukan kapan narapidana harus bebas. B. Mengajukan rekomendasi pembebasan narapidana kepada lembaga yang berwenang. C. Mendampingi dan memberikan pembinaan kepada narapidana setelah bebas. D. Melakukan evaluasi perkembangan narapidana selama masa pidana. Jawaban yang tepat B. Penjelasan, seorang pembimbing kemasyarakatan memiliki peran dalam mengajukan rekomendasi pembebasan narapidana kepada lembaga yang berwenang. 4. Apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi dalam konteks pembimbingan kemasyarakatan? A. Proses pemulihan hubungan antara narapidana dengan korban kejahatan. B. Proses penilaian perkembangan narapidana selama masa pidana. C. Proses pemberian bantuan hukum kepada narapidana yang tidak mampu. D. Proses rehabilitasi keagamaan bagi narapidana. Jawaban yang tepat A. Penjelasan, rekonsiliasi dalam pembimbingan kemasyarakatan adalah proses pemulihan hubungan antara narapidana dengan korban kejahatan. 5. Apa yang menjadi tujuan utama dari pembimbingan kemasyarakatan kepada narapidana? A. Mencegah terjadinya tindakan kejahatan lanjutan dari narapidana. B. Memberikan rasa keamanan dan ketertiban di dalam penjara. C. Mendorong melek huruf dan keterampilan narapidana. D. Mempercepat proses pembebasan narapidana. Jawaban yang tepat A. Penjelasan, tujuan utama pembimbingan kemasyarakatan adalah mencegah terjadinya tindakan kejahatan lanjutan dari narapidana. 6. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan layanan kepada narapidana? A. Menyediakan fasilitas dan makanan yang cukup bagi narapidana. B.
Memberikan perlindungan terhadap narapidana dari ancaman fisik dan psikologi. C. Melakukan penilaian terhadap kelayakan pembebasan narapidana. D. Mengajarkan keterampilan kerja kepada narapidana. Jawaban yang tepat B. Penjelasan, tanggung jawab seorang pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan layanan adalah memberikan perlindungan terhadap narapidana dari ancaman fisik dan psikologi. 7. Apa yang menjadi peran seorang pembimbing kemasyarakatan dalam proses reintegrasi sosial narapidana? A. Membantu narapidana dalam memenuhi kebutuhan dasar setelah bebas. B. Melakukan pemantauan terhadap narapidana yang telah bebas. C. Mengajukan permohonan bantuan hukum bagi narapidana. D. Menentukan program rehabilitasi yang tepat bagi narapidana. Jawaban yang tepat B. Penjelasan, peran seorang pembimbing kemasyarakatan dalam reintegrasi sosial adalah melakukan pemantauan terhadap narapidana yang telah bebas. 8. Apa yang dimaksud dengan program Victim Offender Mediation dalam pembimbingan kemasyarakatan? A. Program untuk memberikan penghargaan bagi narapidana yang berperilaku baik. B. Program untuk memfasilitasi pertemuan antara narapidana dan korban kejahatan. C. Program untuk memberikan konseling psikologis kepada narapidana. D. Program untuk memberikan pendidikan vokasional kepada narapidana. Jawaban yang tepat B. Penjelasan, program Victim Offender Mediation adalah program untuk memfasilitasi pertemuan antara narapidana dan korban kejahatan. 9. Apa yang menjadi tujuan dari program keterampilan kerja dalam pembimbingan kemasyarakatan? A. Meningkatkan kualitas hidup narapidana setelah bebas. B. Menyediakan tenaga kerja bagi industri di sekitar penjara. C. Mengajarkan keterampilan kerja kepada narapidana agar bisa mendapatkan pekerjaan setelah bebas. D. Melakukan evaluasi prestasi kerja narapidana selama masa pidana. Jawaban yang tepat C. Penjelasan, tujuan dari program keterampilan kerja adalah mengajarkan keterampilan kerja kepada narapidana agar bisa mendapatkan pekerjaan setelah bebas. 10. Apa yang menjadi peran seorang pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan pendampingan sosial kepada narapidana? A. Memberikan bantuan hukum kepada narapidana yang tidak mampu. B. Memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada narapidana. C. Menyediakan fasilitas rekreasi dan kegiatan sosial bagi narapidana. D. Mengajarkan keterampilan hidup sehari-hari kepada narapidana. Jawaban yang tepat B. Penjelasan, seorang pembimbing kemasyarakatan memiliki peran dalam memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada narapidana. 11. Apa yang menjadi tujuan dari program pendidikan dasar dalam pembimbingan kemasyarakatan? A. Meningkatkan kualitas hidup narapidana setelah bebas. B. Menyediakan akses pendidikan bagi narapidana yang tidak memiliki pendidikan sebelumnya. C. Mengajarkan keterampilan hidup sehari-hari kepada narapidana. D. Melakukan penilaian perkembangan narapidana selama masa pidana. Jawaban yang tepat B. Penjelasan, tujuan dari program pendidikan dasar adalah menyediakan akses pendidikan bagi narapidana yang tidak memiliki pendidikan sebelumnya. 12. Apa yang menjadi peran seorang pembimbing kemasyarakatan dalam mengelola program rehabilitasi bagi narapidana? A. Menyusun program rehabilitasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan narapidana. B. Mengevaluasi perkembangan narapidana selama berlangsungnya program rehabilitasi. C. Mengajukan permohonan bantuan hukum bagi narapidana yang tidak mampu. D. Menentukan kapan narapidana harus bebas. Jawaban yang tepat A. Penjelasan, peran seorang pembimbing kemasyarakatan dalam program rehabilitasi adalah menyusun program rehabilitasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan narapidana. 13. Apa yang dimaksud dengan program pre-release training dalam pembimbingan kemasyarakatan? A.
Program untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana menjelang pembebasan. B. Program untuk memberikan konseling kepada narapidana mengenai kehidupan setelah bebas. C. Program untuk memberikan pelatihan kerja kepada narapidana menjelang pembebasan. D. Program untuk memberikan bimbingan agama kepada narapidana menjelang pembebasan. Jawaban yang tepat B. Penjelasan, program pre-release training adalah program untuk memberikan konseling kepada narapidana mengenai kehidupan setelah bebas. 14. Apa yang menjadi peran seorang pembimbing kemasyarakatan dalam memfasilitasi program pendidikan vokasional bagi narapidana? A. Menyediakan fasilitas dan instruktur untuk program pendidikan vokasional. B. Memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada narapidana dalam mengikuti program. C. Mengajarkan keterampilan hidup sehari-hari kepada narapidana. D. Melakukan penilaian perkembangan narapidana selama berlangsungnya program. Jawaban yang tepat A. Penjelasan, peran seorang pembimbing kemasyarakatan dalam program pendidikan vokasional adalah menyediakan fasilitas dan instruktur untuk program tersebut. 15. Apa yang menjadi tujuan akhir dari pembimbingan kemasyarakatan kepada narapidana? A. Mendorong perubahan perilaku negatif menjadi positif. B. Memastikan narapidana kelak dapat bekerja di industri di sekitar penjara. C. Memperoleh dukungan reintegrasi sosial dari masyarakat setelah bebas. D. Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pembimbing kemasyarakatan dengan baik. Jawaban yang tepat C. Penjelasan, tujuan akhir dari pembimbingan kemasyarakatan adalah memperoleh dukungan reintegrasi sosial dari masyarakat setelah bebas. Baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi CPNS dan P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.